Masih di NTV Sports dan kali ini bareng Bro Marco. Tadi sudah ada ini ya, bocoran dikit kita mau bahas soal bagaimana negara-negara kecil ini ya ternyata bisa manggung tahun ini, Bro. Iya, jadi ya kita tahu bahwa sekarang saat ini musimnya bola dunia, Piala Dunia di 3 negara. Kita tahu bahwa Piala Dunia ini untuk para pesepak bola ini adalah puncak tertinggi karir mereka. Jadi apapun yang mereka lakukan bermain di kompetisi, sebaik apapun mereka di kompetisi, ini akan menjadi panggung bagi mereka. Begitu juga dengan para pelatih. Namun di balik kemegahan panggung Piala Dunia ini ada juga yang menjadi tumbal dalam pertarungan sepak bola paling akbar di dunia ini. Sedih ya, bukannya berkarirnya jadi moncer tapi malah jadi tumbal. Ya, jadi bisa jadi tumbal, artinya dia bisa jadi awal keruntuhannya. Karena memang dia runtuh di panggung yang besar, jadi akhirnya semua mata melihat kejatuhannya. Dan kalau kita lihat di sini judul kita adalah berkibar di laga awal, kita awali dari yang baik-baik aja. Oke. Yang pertama adalah bagaimana kiprah negara-negara kecil. Kok bisa ya, padahal populasi penduduknya sedikit, tapi kok bisa ada pemain-pemain hebat? Iya, ada dua sisi mata uang di sini, bahwa memang ada beberapa negara-negara kecil yang memang sudah punya riwayat cukup lama bermain di Piala Dunia. Seperti kita lihat di sini, ada Kroasia yang dengan jumlah penduduknya 3,82 juta, bahkan tidak lebih banyak dari Jakarta kayaknya ya. Lalu ada Qatar dengan 3,18 juta. Lalu ada Bosnia dengan 3,12 juta. Dan ketiga negara ini boleh dikatakan bukan pendatang baru. Walaupun negara mereka kecil, tapi mereka punya kultur sepak bola yang cukup kecil baik. Kecil tapi kaya. Lagi Qatar udah pernah jadi tuan rumah 2022 kan. Nah, dia dengan sistem yang mereka juga menaturalisasi pemain. Jadi tidak aneh apabila mereka lolos ke Piala Dunia. Lalu Kroasia memang negara sepak bola boleh dikatakan. Di sana ada Luka Modric, banyak pemain-pemain hebat di sana. Mereka pernah lolos sampai ke babak semifinal juga di Piala Dunia. Lalu yang menjadi sorotan adalah sebenarnya dua negara ini. Nah ini yang tidak sampai 1 juta ya? Betul, 529.000. Ini kayaknya satu kecamatan. Apakah ini penampilan pertama mereka berdua? Ya, ini adalah penampilan pertama Cape Verde dan juga Curaçao. Nah, kalau Cape Verde ini kan kemarin bermain cukup baik. Ini menjadi panggung megah bagi mereka saat bisa menahan Spanyol. Ini adalah pemenang Euro 2024 kemarin. Lalu Piala Dunia 2000 berapa ya? Mereka 2018 kalau salah. Nah, mereka bisa menahan imbang dengan skor 0-0. Tak berdaya Spanyol ya? Betul. Jadi nggak tahu, orang banyak menjagokan Spanyol, tapi kalau melihat permainan kemarin, Spanyol bermain sangat tidak tahu arahnya mau kemana. Oh, jadi Spanyolnya yang jelek, bukan Cape Verde yang bagus? Cape Verde bermain dengan kualitas terbaiknya saat berhadapan dengan Spanyol, tapi Spanyol bermain tanpa arah kalau menurut saya ya. Bahwa mereka bisa mendominasi permainan, bisa menembus sampai ke kotak penalti, tapi mereka tidak bisa mencetak gol. Ini bukan kualitas Spanyol yang memang layak dijagokan untuk menjadi juara dunia menurut saya. Nah, ada lagi Curaçao. Oh, itu bacanya Curaçao ya? Curaçao. Saking kecilnya sampai tidak terkenal. Ada Curaçao, pokoknya. Tapi ini negara di mana ini? Ini Karibia. Dia dari Karibia CONCACAF. Dan ini negara kecil sekali dengan 185.000 penduduk. Dan punya riwayat bertemu dengan timnas Indonesia 2 kali dan Indonesia bisa menang. Dan mereka baru bisa lolos untuk pertama kali. Dan banyak pengamat sebelumnya menganalisis bahwa dengan pertambahan jumlah peserta Piala Dunia 2026 ini, artinya ini tidak terlalu eksklusif lagi karena memang ada kesenjangan yang cukup jauh antara tim-tim pendatang baru dengan tim-tim yang memang sudah lama berkecimpung di Piala Dunia 2026. Dan Cape Verde mungkin bisa jadi pengecualian. Benar, karena mereka bisa menahan imbang Spanyol, tapi akhirnya kita bisa melihat sebagai tumbal, salah satunya adalah Curaçao. Mereka harus dihajar dengan skor 1-7 di laga perdana saat berhadapan dengan Jerman. Dan meski demikian, ya ini sebenarnya sudah bukan hal yang mengejutkan, karena prediksi-prediksi sebelumnya juga memperkirakan bahwa Curaçao akan menjadi lumbung gol bagi Jerman. Karena kita tahu Jerman adalah tim yang sangat kuat, di mana para pemainnya banyak bermain di liga-liga Eropa, liga top Eropa di sana. Ya mulai dari depan sampai ke belakang sampai penjaga gawang. Sementara Curaçao tim-timnya lebih banyak bermain di liga-liga level tier kedua, bahkan tier ketiga, dan banyak di Belanda. Nyaris sekali tidak ada pemain-pemain bintang di sana. Memang siapa sih di grup E? Apakah Curaçao akan menjadi juru kunci di klasemen? Iya, persaingan cukup berat kan di sana. Ada Pantai Gading, ada Ekuador di sana. Jadi itu adalah negara-negara yang punya riwayat di Piala Dunia cukup sejarah lama. Baik ya. Mereka sudah lebih dulu di sana dan memiliki kualitas tim yang cukup baik. Dan ini menjadi tentunya PR bagi Curaçao, bukan PR sih sebenarnya, karena memang mereka melalui jalan yang cukup terjal. Meski demikian, bahwa ini adalah kita katakan panggung megah
mereka juga mendapatkan panggung megah di sini. Mereka mencetak gol pertama kali dalam Piala Dunia. Ini gol pertama mereka di Piala Dunia dan ini dirayakan juga, bukan dirayakan ya, maksudnya mereka juga bangga loh bisa dapat satu dari Jerman ya. Betul, bisa nggak mencetak mudah. gol ke gawang Jerman itu menjadi kebanggaan dan menjadi sejarah. Ini gol pertama mereka di Piala Dunia. Jadi ini dia ada yang lebih baik daripada Spanyol 0. Ya, Spanyolnya nggak cetak gol kan seperti itu. Jadi ya oke lah bahwa ada yang memang negara-negara kecil yang bisa mencuri perhatian, tapi ada juga yang memang sesuai dengan prediksi bahwa mereka tidak bisa berbuat banyak di grupnya masing. Menarik ini. Ya, tadi bicara soal tumbal, nah apa nih yang tumbalnya ini dari mana dan siapa? Dan iya itu dia, bukan hanya ketumbal, bukan hanya ya tumbal ini maksudnya ya hasil yang buruk lah ya boleh dikatakan. Ini kita hiperbola dikit biar lebih banyak yang lihat. Iya. Jadi selain hasil yang buruk. Oh ini orangnya. Yes, ini adalah tumbal pertama Piala Dunia untuk kategori baru pelatih. laga pertama. Yes, jadi ini adalah pelatih Sabri Lamouchi. Ya. Dia dipecat setelah kalah 1-5 melawan Swedia. Jadi dia adalah pertandingan terakhirnya. Kemarin dia bermain melawan Swedia. Timnya kalah dengan skor 1-5. Dan ini adalah pertandingan kelima dia. Jadi dia sebenarnya baru diangkat itu Januari kemarin. Jadi dia baru 5 kali bertanding, termasuk saat melawan Swedia dengan hasil yang memang tidak terlalu baik. Dia menang sekali. Statistiknya memang kurang seri baik, dan 2 kali kalah. Nah, ini adalah pelatih yang paling tercepat dipecat, di mana baru satu pertandingan sudah dipecat. Namun Tunisia memang punya riwayat, Mona. Apa tuh? Dia riwayat memecat pelatih saat Piala Dunia berlangsung. Pernah terjadi tahun 1998, Henry, pelatih asal Polandia yang menangani Tunisia saat itu. Cuman bedanya dia dipecat setelah 2 pertandingan. Jadi ini bukan kali pertama Tunisia memecat pelatihnya saat Piala Dunia berlangsung. Dan tapi kan masih ada pertandingan berikutnya di grup yang sama kan masih harus berhadapan dengan beberapa lawan. Iya, jadi mereka mengambil resiko mengganti Sabri Lamouchi dengan Hervé Renard, di mana Hervé Renard kita tahu bahwa ini pelatih Prancis. Dia memang spesialis meloloskan tim dari lubang jarum, boleh dikatakan. Dan dia sekarang menggantikan posisi Sabri Lamouchi. Hervé Renard ini bagi pendukung atau pecinta sepak bola timnas Indonesia tidak asing karena dia pernah menangani Arab Saudi kemarin di babak kualifikasi dan berhadapan dengan Indonesia di GBK walaupun akhirnya Arab Saudi kalah dengan skor 2-0 dan dia berhasil meloloskan Arab Saudi ke Piala Dunia. Tapi apakah memang lebih baik dari Sabri Lamouchi? Kalau kita lihat di sini kan Pantai Gading sekitar tahun ini kan Pantai Gading ini lumayan oke ya, bahkan sempat menang melawan Jepang kalau nggak salah ya. Tapi pada saat itu mungkin pemain-pemainnya juga lumayan oke, seperti ada Drogba dan apakah bisa lebih baik dan bisa membawa Tunisia paling tidak merubah nasib ya? Ya, di Piala Dunia sebenarnya tidak hanya ini ya. Ini karena ini adalah puncak tertinggi saya bilang tadi, kompetisi baik antara pemain dan juga pelatih. Tidak hanya mengandalkan bagaimana seorang pelatih itu menguasai ilmu kepelatihan, strategi dan segala macam. Mental juga sangat berpengaruh di sini. Bagaimana dia menghadapi tekanan, bagaimana dia menghadapi 2 pertandingan tersisa. Jadi Hervé Renard itu memiliki pengalaman yang cukup panjang, lebih panjang dari Sabri Lamouchi. Dia juga memegang tim-tim besar. Sebelumnya dia pernah membawa Pantai Gading juga Zambia, lalu dia juga pernah memegang Arab Saudi dan bahkan saat menangani Arab Saudi dia bisa mengalahkan Argentina. Jadi ada bukti di sana ya kalau catatannya lebih sedikit lebih baik lah. Paling tidak mentalnya lebih teruji dan juga bagaimana tim atau pemain memandang dia. Dan ini tapi mungkin baik juga untuk Sabri Lamouchi ya, kalau diteruskan mungkin catatan statistiknya akan lebih buruk lagi dari yang sudah ada. Ya belum tentu juga sebenarnya. Ini kan pertandingan pertama. Banyak tim yang kalah di pertandingan pertama tapi akhirnya bisa bangkit di pertandingan berikutnya. Namun Tunisia tidak mau mengambil resiko. Dan tapi sebenarnya ini bukan hanya masalah kekalahan ini. Biasanya ini tidak hanya murni hanya kekalahan 5-1. Biasanya ada drama-drama lain yang melatar belakangi ini. Karena drama pelatih ini di Piala Dunia ini bukan kali ini terjadi. Sebelumnya Julien Lopetegui juga pernah dipecat hanya 2 pekan sebelum Piala Dunia. Lalu ada pelatih lainnya juga yang Dominic, dia cukup tenar, bisa membawa Prancis juara juara dunia. Namun saat menangani Prancis pertama kali, dia itu didemo sama pemainnya. Sama pemainnya sendiri. Saat Piala Dunia. Lalu ada juga pelatih lainnya juga yang menangani Arab Saudi juga. Itu juga, terpaksa harus dipecat karena jadi tim pertama yang gagal lolos ke fase knockout. Atau mungkin pemecatan Korea Utara juga 98 banyak juga drama ya. Banyak tapi drama sebenarnya kan mental pemain juga harus dijaga loh. Karena masih panjang kan perjalanan kalau bisa ya lolos semua ya. Dan
lawan-lawan selanjutnya untuk Tunisia juga tidak mudah kan, ada Jepang, mungkin ada Belanda di grup yang sama. Iya, Swedia bermain di grup. Jadi grup apa ya? Swedia ini kalau nggak salah dia bermain, saya lupa grupnya, tapi paling tidak dia masih memiliki 2 lawan lagi di sana. Namun ya itu tadi, tidak ada yang mau mengambil resiko. Gitu. Jadi dan murni bukan karena ini doang, pasti ada latar belakang yang lain. Ada sesuatu yang memang membuat mereka harus melakukan keputusan sulit ini dan memecat pelatih Sabri Lamouchi. Ini kisah nestapa. Selanjutnya ada. Ini dia yang menjadi panggung dunia yang bisa membuat orang melambung setinggi langit. Ini ada kiper dari Fozina. Biasa yang jadi bintang itu kan kalau nggak striker, pokoknya yang keren-keren posisinya ya. Ini kiper. Ya ini pemain atau kiper dari Tanjung Verde. Menarik membahas Fozina ini. Saya tidak tahu pronounce-nya seperti apa, Fozinha. Dan ini juga bukan nama asli kan? Iya, ini namanya sebenarnya ada lebih panjang lagi karena ini awalnya sebenarnya ayahnya ingin memberikan dia nama salah satu legenda Real Madrid, namun tidak dibolehin oleh negaranya, akhirnya dikasih nama ini. Namun yang menarik sebenarnya dia bukan kiper muda, dia usianya udah 40 tahun, dan kemarin dia bermain cukup baik. Bayangkan dari 27 tembakan yang dilepaskan oleh Spanyol, karena mereka digempur habis-habisan, dia bisa melakukan penyelamatan 7. Ada Yamal nggak di sana? Ada, Lamine Yamal bermain. Dan juga tidak berkutik? Nggak berkutik. Selain memang dia jago, Spanyol juga bermain, ya seperti saya katakan tadi, mendominasi tapi nggak tahu cara cetak gol. Seperti itu. Dan kayak bukan Spanyol ya? Ya nggak tahu, makanya saya agak bingung kenapa orang menjagokan Spanyol. Dan kalau kita lihat, apa yang akhirnya bisa berubah dalam sekejap dari Fozina ini, satu yang pertama tentu adalah harga transfer marketnya. Awalnya 50.000. Sampai saat ini sebenarnya transfer market masih 50.000 euro. Nah, perkiraan Fox Sport kemarin untuk tahun depan dia sudah melambung sampai 1 juta. Jadi coba berapa kali lipat ya? Ini cukup prestasi yang cukup gemilang. Melonjak drastis. Dan satu lagi adalah followernya bertambah. Dari 50.000 sampai sekarang itu dia itu udah 6 juta kalau nggak salah. 6 juta. Dan orang baru mulai memperhatikan yang namanya Fozina ini ya. Sebelumnya kan ya siapalah dia, dan tidak ada prestasi yang gimana-gimana juga. Inilah Piala Dunia, panggungnya pesepak bola, panggung tertinggi dari pesepak bola. Jadi artinya siapapun yang bersinar di sini, mau dia pemain muda, mau dia pemain yang udah berusia, pencetak gol, mereka punya kisah sendiri dan itu akan terangkat ke atas. Orang akan mengetahui bahwa siapa yang kenal Fozinha sebelumnya tidak ada. Tapi sekarang pasti orang akan tahu bagaimana latar belakang dia sebenarnya. Bahwa dia berasal dari keluarga yang ditinggalkan oleh ayah ibunya sejak kecil. Dia tinggal bersama kakek neneknya. Mampu ya? Iya, dia kakek neneknya, ayah ibunya harus bekerja jauh dari rumah. Dan dia harus dititipkan ke kakek neneknya. Dan dia tampil di Piala Dunia, orang tuanya udah nggak ada. Jadi dia nggak bisa membanggakan apa yang dicapai, pencapaiannya. Sehingga dia selebrasinya kemarin juga akhirnya menangis. Itu yang membuat orang-orang juga akhirnya ya memperhatikan Fozina ini. Jadi itu tadi, Piala Dunia ini panggung paling megah. Jadi apapun yang terjadi di sini akan menjadi sorotan oleh para pecinta dunia. Dan katanya kalau nggak salah Fozina juga ada cerita dengan salah satu pemain Indonesia ya? Ada, dia ya fun fact-nya bahwa dia pernah bermain di FC Trenčín ya, di Slovakia. Dan dia pernah satu tim dengan Pratama ya, kalau nggak salah Pratama Arhan. Witan Sulaiman, ya Witan Sulaiman. Dan sekarang pemain Indonesia yang ada di sana ada Marcelino. Namun udah nggak ketemu lagi karena dia sudah pindah ke nasibnya bisa seperti dia kan, di klub yang sama sebelumnya. Iya, kita berharap sih nasibnya bisa sama, bisa lolos ke Piala Dunia. Tapi saat ini dia sudah pindah ke klub Liga 2 Portugal kalau nggak salah apa ya. Sudah di Eropa ya? Dia di GD Chaves, udah nggak di ini lagi, di Trenčín lagi. Jadi udah berbeda klub, namun memang dia mulai bersinar itu di usia yang memang boleh dikatakan udah dalam usia senja lah, dia 40 tahun. Tapi ini belum berakhir karena masih ada 2 pertandingan lagi. Namun kalau lihat penampilannya kemarin paling tidak ya Tanjung Verde punya punya percaya diri, rasa percaya diri melihat ada semacam booster ya karena punya kiper Fozina yang akan menjaga gawang mereka dengan baik gitu. Oke, kita doakan yang terbaik ya agar penampilan Fozina ke depannya. Mungkin masih ada lawan-lawan Arab Saudi kalau nggak salah. Di grup yang sama ini ada satu lagi siapa ya? Arab Saudi dan cukup berat ya. Sebentar, dia lawan Spanyol, Arab Saudi, saya lupa satu lagi mungkin nanti pemirsa bisa melengkapi. Namun di grup yang memang cukup berat. Ya. Jadi ya ini
awal yang baik bagi Mudah-mudahan kita PSRD. bisa melihat penampilan terbaik dari Fozin ya lagi ya, menyelamatkan gawang dari Tanjung Verde. Oke, thank you Bro Marco untuk obrolannya. Baik, Sobat NTV, sekian NTV Sports kali ini. Kita akan jumpa lagi esok ya di waktu yang sama. Sampai jumpa.